Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua calon guru penggerak dimanapun Anda berada? Salam dan bahagia. Berikut ini saya akan memaparkan budaya positif pada modul 1.4 1A15 ruang kolaborasi pada kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya akan memperkenalkan pengajar praktik kami, yaitu Ibu Pirawati SPD MPD dan Bapak Agustan SPD MPD. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Adhar SPD MPD. Berikut ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri Arham Amiruni SPD GR dari SMKN 2 Konawe. Ada Bapak Agus SP dari SMKN 5 Konawe dan ada Ibu Hadiani Taem SPD GR dari SMP Negeri 1 Latoma. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam kasus pertama, pada pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi telah melakukan 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Kasus pertama, pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Meminta maaf, melakukan perbaikan, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran. Kasus 1 untuk jawaban nomor 2. 1. Diskusi kelompok. 2. Mengirim email. 3. Memberitahu kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Pak Hasan, kepala sekolah, jika terjadi kekosongan guru. Kasus pertama, pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni mengambil posisi kontrol sebagai teman. Dapat dilihat dari kata-kata Bu Eni. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ibu Eni melimpahkan permasalahan tersebut kepada Ibu Santi untuk diselesaikan. Kasus pertama, pertanyaan keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kasus 1 untuk jawab 4. Jika saya adalah Pak Hasan, saya akan mendukung langkah yang dilakukan Ibu Santi melakukan restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua guru agar dapat melakukan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan kepada Vivi dan Natali. Ibu Santi mengambil kontrol sebagai manajer, karena beliau telah mengatur penyelesaian masalah dan memfasilitasi Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang mereka ajukan sendiri. Kasus kedua, pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya.
Dalam kasus Sabrina, Pak Lukman mengambil sikap dan posisi sebagai penegak aturan yang tegas. Indikator yang menunjukkan sikap dan posisi Pak Lukman. Pertama, Pak Lukman tetap berpegang teguh pada peraturan sekolah, meskipun Sabrina sudah menjelaskan alasannya dan meminta maaf. Kedua, Pak Lukman tidak memberikan toleransi kepada Sabrina, meskipun dia terlambat dan rumahnya jauh. 3. Pak Lukman menghukum Sabrina dengan menyuruhnya melepas sepatu dan belajar tanpa alas kaki seharian. Kasus 2, pertanyaan kedua. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban kasus 2, jika Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, dia kemungkinan akan mendekati situasi dengan cara yang lebih berfokus pada solusi dan pengembangan daripada hukuman. Pertanyaan yang diajukan misalnya, saya mengerti bahwa kamu terburu-buru dan lupa memakai sepatu hitam hari ini. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Pak Lukman akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk memahami situasinya dengan lebih baik. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi pagi ini sehingga kamu terlambat dan lupa memakai sepatu hitam? Pertanyaan ketiga untuk kasus kedua. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sepatunya? Sebagai kepala sekolah, kami melihat beberapa nilai kebajikan yang mungkin ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam. Pertama, keseragaman dan identitas sekolah. Warna pakaian seragam termasuk sepatu dapat menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan di antara murid atau siswa. 2. Disiplin dan penampilan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan profesional. 3. Keragaman dan kepraktisan sepatu berwarna hitam mungkin dianggap lebih praktis dan tahan lama dibanding warna lain. Kasus 3, pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya terhadap Fajar? Jawaban 1, kasus 3. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah dengan mengatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan kedua pada kasus ketiga. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban 1, kasus 3. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan kesenangan. Dilihat dari cara Fajar mengikuti pelajaran Ibu Dani yang membawakan mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi Fajar malah tidur-tiduran. Dari keterangan kalimat Ibu Dani, beliau sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Memperhatikan bahwa Fajar yang malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pertanyaan keempat, kasus 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka yang akan dikatakannya oleh Ibu Dani adalah, karena Fajar telah tidur ketika Ibu menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, maka Fajar harus mengerjakan beberapa soal sebagai tugas di rumah. Penjelasannya karena guru dengan posisi pemantau cenderung menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat serta cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Kasus 3, pertanyaan keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban 4, kasus 3. Jika saya menjadi kepala sekolah dari Fajar dan mengetahui hal yang terjadi di kelas mengenai perilaku Fajar, maka tindakan yang saya ambil adalah mengarah guru Ibu Dani untuk melakukan segitiga restitusi kepada Fajar.
Pada kasus keempat, pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti mengambil peran sebagai manajer. Ibu Suti menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus Anto dan Doni secara damai tanpa menyalahkan pihak manapun. Kemudian beliau mencari solusi dari anak tersebut, sehingga motivasi untuk berubah dan memperbaiki kesalahan berasal dari dalam diri anak atau intrinsik. Hal ini terlihat dari kata-kata Ibu Suti, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah yang penting. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dalam kasus tersebut, Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto dengan beberapa cara. Menguatkan Dino, Ibu Suti mendengarkan dengan penuh perhatian saat Dino menceritakan kekesalannya. Menguatkan Anto, Ibu Suti mendengarkan dengan penuh perhatian saat Anto menjelaskan tentang kerusakan kemejanya dan kekhawatirannya tentang ibunya yang akan marah. Kasus 4, pertanyaan ketiga. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Dalam kasus Anto dan Dino, Ibu Suti menekankan beberapa nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang ingin ditanamkan kepada murid-muridnya, yaitu 1. Komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai. 2. Akuntabilitas. 3. Rasa empati dan saling menghormati. 4. Kejujuran dan integritas. 5. Kerjasama dan saling membantu. Ibu Suti mendorong. 6. Nilai mandiri. Sedikit pantun sebelum penutup. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi guru jangan hanya datar, harus bergerak untuk terus mendaki. Guru itu pantang mengajar sebelum belajar. Dulu berkarat, kini berkembang mulia seperti padi. Demikian pemaparan ruang kolaborasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.